Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Shanti Shanti, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kembali lagi di Pengen Cerita Aja. Kali ini kita akan membahas materi tentang kaidah kebahasaan teks biografi, yaitu untuk pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Dalam kaidah kebahasan teks biografi ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu kata hubung, kata sifat, rujukan kata, keterangan waktu, tempat, dan peristiwa. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memahami kaidah kebahasaan di dalam teks biografi. Sebagai catatan, mohon diperhatikan penjelasan materi ini karena semua penjelasan akan menggunakan audio visual, di mana visual hanya sekadar bantuan saja. Pembahasan yang pertama yaitu tentang kata hubung, di mana kata hubung merupakan kata yang menghubungkan antara dua kata, klausa, bahkan kalimat. Di mana di sini bisa saja dengan kata atau kata dengan klausa atau klausa dengan klausa. Sehingga secara garis besar kata hubung terbagi menjadi kata hubung intra kalimat dan kata hubung antar kalimat. Kata hubung intra kalimat adalah kata hubung yang berada di dalam satu kalimat, di mana kata hubung ini hanya menghubungkan kata dan atau klausa. Sehingga kata hubung ini dikelompokkan lagi menjadi kata hubung koordinatif, subordinatif, dan korelatif. Sedangkan kata hubung antar kalimat adalah kata hubung yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat sebelum atau sesudahnya, sehingga butuh kejelian untuk mengetahuinya apakah kata hubung ini berhubungan dengan kata sebelum atau sesudahnya. Sekarang kita bahas tentang kata hubung koordinatif, di mana kata hubung ini yaitu menghubungkan dua unsur kalimat, yaitu kata atau klausa yang kedudukannya setara atau sederajat. Artinya kedua hal ini itu punya tingkatan yang sama, di mana kata hubung ini menunjukkan beberapa fungsi hubungan. Yang pertama penambahan, pendampingan, ketiga pemilihan, keempat perlawanan, kelima pertentangan. Nah, contoh kata hubung yang biasa digunakan itu untuk kata hubung yang memiliki fungsi penambahan itu dan, untuk pendampingan itu ada serta, untuk pemilihan itu atau, perlawanan tetapi dan melainkan, sedangkan pertentangan ada padahal dan sedangkan. Lalu ada kata hubung subordinatif, di mana kata hubung ini menghubungkan dua unsur kalimat, yaitu kata atau klausa yang kedudukannya tidak setara atau sederajat. Berarti ada ketidaksambungan antara yang satu dengan yang lainnya, di mana di sini menunjukkan beberapa fungsi hubungan, yaitu atributif diwakili oleh yang, kemudian ada tujuan terdiri dari agar, supaya, biar, lalu ada syarat yaitu ada jika, kalau, bila, kemudian waktu, kelima pengandaian, keenam konsesif, ketujuh pembanding, kedelapan sebab, kesembilan hasil, kesepuluh alat atau cara, kesebelas komplementasi, kedua belas perbandingan. Di sini mungkin ada beberapa hal yang belum kalian pahami. Misalnya saja, apa itu kata hubung atributif? Apa itu kata hubung konsesif? Apa itu kata hubung komplementasi? Nah, coba kalian cari tahu dulu ya. Selanjutnya mungkin kalian akan berpikir apa perbedaan antara kata hubung koordinatif dan subordinatif. Tadi disampaikan bahwa kata hubung koordinatif itu yang setara. Artinya kata hubung koordinatif itu misalnya ayah dan ibu itu setara, kemudian kakak dan adik itu setara. Sedangkan subordinatif itu yang tidak setara. Misalnya di sini contoh kalimatnya adalah ayah
pergi ke pasar, sedangkan ibu asik mencuci. Nah, di sini kan bukan ayah dan ibunya yang menjadi perbandingan, tapi pekerjaannya antara ke pasar dan mencuci. Selanjutnya adalah tentang konjungsi antar kalimat. Bagaimana cara mengetahui konjungsi antar kalimat? Pertama, biasanya konjungsi antar kalimat ini berada di awal kalimat. Nah, untuk mengetahui konjungsi antar kalimat ini, kita harus melihat apakah kalimat ini berhubungan dengan kalimat sebelum atau sesudahnya. Jika berhubungan, maka kemungkinan besar adalah terdapat konjungsi antar kalimat di dalam kalimat tersebut. Ingat, yang membedakan konjungsi antar kalimat dengan konjungsi intra kalimat adalah konjungsi intra kalimat itu berada di dalam satu titik, sedangkan konjungsi antar kalimat itu membutuhkan dua kalimat atau artinya membutuhkan dua titik. Konjungsi antar kalimat ini memiliki beberapa fungsi, yaitu menyatakan pertentangan, kemudian menyatakan lanjutan dari sebuah peristiwa, menyatakan kebalikan dari pernyataan sebelumnya, menyatakan keadaan sesungguhnya, dan menguatkan pernyataan sebelumnya. Nah, di sini bisakah kalian menyebutkan apa saja contoh kata hubungnya? Pembahasan selanjutnya adalah tentang kata sifat, di mana di dalam kamus kata sifat ini disebut sebagai adjektiva, dan biasanya kata sifat ini menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, atau kualitas. Misalnya, pulpen banyak. Nah, apa kata sifatnya? Yaitu banyak, karena menghubungkan kuantitas. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini adalah kata sifat? Nah, di sini sampaikan ciri-cirinya. Yang pertama, dapat ditambahkan dengan keterangan pembanding atau penguat. Kemudian dapat diingkari dengan kata tidak, tidak banyak, tidak baik, tidak cantik. Nah, kemudian dapat menjadi kata ulang. Misalnya sebanyak-banyaknya. Nah, itu contohnya. Kemudian pada kata tertentu, kata sifat dapat memiliki akhiran wi, iyah, if, al, atau ik. Nah, di sini maksudnya adalah kata sifat ini berawal dari entah itu kata benda atau bahkan kata penunjuk. Contoh, manusia itu kan adalah kata benda. Lalu kemudian berakhiran wi menjadi manusiawi. Nah, ketika sudah menjadi kata manusiawi, maka ini menjadi kata sifat. Kemudian contoh lagi, alami. Nah, kemudian jadi alamiah. Kurang lebih seperti itu penjelasan tentang kata sifat. Selanjutnya kita akan mempelajari rujukan kata, yaitu merupakan kata yang digunakan untuk merujuk atau mengganti kata yang telah ada sebelumnya. Nah, disebut juga sebagai pronomina, di mana pronomina itu sendiri terdiri dari pronomina persona atau orang, pronomina penunjuk, pronomina penanya. Nah, pronomina persona itu ya seperti yang kita tahu, ada aku, kamu, dia, kita, kami. Nah, itu pronomina persona. Sedangkan pronomina penunjuk itu misalnya itu, ini, di sana, di sini. Nah, itu adalah pronomina penunjuk. Sedangkan pronomina penanya, nah itu misalnya yang kita ketahui dengan 5W1H atau adik Simba. Nah, untuk mengetahui sebuah kata ini merupakan kata rujukan atau tidak, kita juga perlu benar-benar memahami kata sebelumnya yang dirujuk, karena bisa jadi ada satu kata rujukan, ya misalnya
pronomina penunjuk itu. Nah, itu yang satu dengan itu yang dua itu merujuk kepada dua kata yang berbeda. Terakhir, kita akan bahas tentang keterangan, di mana dalam teks biografi umumnya dapat menunjukkan tentang waktu, tempat, dan peristiwa. Bagaimana cara mengetahuinya? Biasanya, kata keterangan ini berada pada keterangan dalam sistem SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sehingga untuk memahami hal ini perlu pemahaman yang baik tentang SPOK. Nah, sudahkah kalian memahami dengan baik tentang SPOK? Bisakah kalian menentukan apakah suatu kata itu menjadi subjek, predikat, objek, atau keterangan? Jika belum, silakan ditanya lebih lanjut untuk pemahaman yang lebih baik kepada guru masing-masing. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau belum dipahami, kalian bisa bertanya langsung kepada guru kalian, atau jika kalian ingin bertanya kepada saya, kalian bisa follow Instagram saya atau bertanya di kolom komentar. Untuk Instagram saya kalian bisa follow @pengenceritaaja_. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan lainnya. Dadah.